Halo, saya Anissa Nurainun dengan NIM 2022-63014. Jadi dalam video kali ini, saya akan membuat tutorial cara mendesain tunnel dengan menggunakan aplikasi Pesto. Ingin tahu caranya? Ikuti videonya. Happy watching! Oke, langkah pertama dan utama itu tentunya kita harus memiliki aplikasi Pesto. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi Pesto-nya. Nih. Dan di sini kita akan membuat lebar tunnel 5 dan tinggi keseluruhan tunnel 12 dengan tinggi yang ujung tapal kuda yang berbentuk busur ini tingginya 2 meter dan untuk tinggi tanpa tampal kudanya itu 10, tinggi tanpa busurnya itu 10 meter. Nah, gimana caranya? Pertama kita harus tahu kalau Pesto ini dia memakai sistem koordinat kartesius di dalamnya, di mana di sini kita kalau perhatikan di sebelah kiri ini dia menggunakan sumbu x dan sumbu x dan sumbu y. Jadi yang vertikal ini itu sumbu y dan horizontal ini sumbu x. Nah, untuk challenge yang diberikan kepada saya itu kita harus menggunakan koordinat sesuai dengan NIM terakhir kami. Jadi kayak karena saya memiliki NIM terakhir 14, makanya di sini saya akan membuat titik ikat awal itu 14,0. Oh iya, sebelum itu maaf, kita harus membuat projectnya dulu. Maaf, kita ke analisis project setting. Nah, di sini ada project 1, saya biarkan karena ini project yang pertama. Autornya saya kasih nama saya Anissa. Oke. Oh iya, di sini kalau sudah ada strike, ada groundwater, ada data-data yang sudah ada kayak untuk stage kayak setiap belokan, setiap tekanan itu ada. Kalau misalnya galian pertama, galian kedua itu bisa masukkan, tapi karena di sini kita akan fokus kepada tunnel, cara membuat tunnel saja, jadi dikosongkan saja. Kita oke. Selanjutnya sebelum kita lanjut, kita ke boundaries at excavation. Nah, di sini yang kita menambahkan koordinat. Tadi kita pakai koordinat titik ikat, saya gunakan 14,0. Sebenarnya terserah untuk titik ikat awal itu terserah. Hanya kita yang penting menguasai cara pembacaan koordinat kartesius itu. Nah, 14,0 kita perhatikan, jadi X-nya 14, Y-nya 0. Selanjutnya, karena saya membuat ke arah atas dulu, berarti tinggi awal, tinggi yang tanpa busurnya itu 10, berarti 14,10. Perlu diingat, jadi setiap satu kenaikan satu itu 1 meter. Jadi setiap satu koordinat naik itu 1 meter. Selanjutnya kita akan buat segitiganya dulu. Segitiganya, kenapa buat segitiga? Karena kita mau buat titik ikat di mana lengkungan titik ujung yang 90 derajat untuk lengkungannya. Jadi, kita buat, karena tingginya tadi 12, jadi titik Y-nya adalah 12. Karena titik yang awal yang ini, itu 14,10. Ditambah 2, berarti 14,12. Namun, kenapa dia kalau 14,12 berarti otomatis dia di sini dong. Sedangkan kita cari titik tengahnya. Titik tengah antara segitiga ini. Gimana caranya? Pertama kita lihat dulu. Tadi lebarnya 5. Yang otomatis 5 bagi 2 yaitu 2,5. Nah, sekarang sudah kita tahu 2,5. Ya, titik yang tadi sini 14. 14 dikurang 2,5 hasilnya 11,5. 11,5. Nah, karena tadi naik kedua, naik 2, tinggi ininya 2, maka kita pakai 12. Oke, ini sudah mulai. Selanjutnya kita buat lagi segitiga baliknya untuk sama di sini. Di sini tadi titiknya di sini kita lihat 10. Y-nya 10 dan di sini tadi X-nya 11,5. 11,5 dikurang 2,5 hasilnya 9. 9 berarti X-nya 9, tadi yang sama dengan ini tuh 10. Berarti 9,10. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita ke titik balik. Yang otomatis X-nya ini tidak berubah.
Berarti X-nya tetap 9, koma. Ya, di sini yang berubah Y-nya berarti 9,0. Nah, kita kembali ke titik ikat awal, yaitu 14,0. Nah, ini jadi tunnelnya masih setengah. Nah, langkah kedua, kita buat garis ikatnya. Di sini dulu, kita lihat, sorry, escape, escape. Oke, kita buat ininya. Nah, kita buat tanda, kita lihat. Nah, tingginya sudah betul 10. Kita lihat apakah ini sudah 12. Nah, sudah 2. Jadi 10 tambah 12 sudah itu. Sudah pas 12 untuk keseluruhan tunnel. Selanjutnya kita lihat lebarnya. 5. Pas 5, 12. Tapi kita harus keseluruhannya. Nah, ini gunanya itu untuk membuat titik ikat. Kita tambahkan ke sudut-sudutnya. Nah, betul. 2,5, di sini lebarnya 2,5, itunya tinggi keseluruhannya 12, yang ini, dan lebarnya 5. Selanjutnya kita hapus ininya. Salah, maaf. Nah, kita hapus ininya. Delete. Kita delete yang di dalamnya. Delete boundary-nya. Nah, ini sudah dihapus. Tunggu, kita hapus yang ini aja. Delete terus. Nah, oke. Ini seperti kita buat titik ikatnya. Kenapa? Karena kita butuh delete boundary. Nah, ini kan ada penanda untuk tiap ujungnya. Jadi, kita tinggal buat add excavation. Kita tandai setiap garis yang tadi sudah di itu. Sama escape. Ini salah. Harus pas di tengah. Nanti dia akan otomatis ke tengah sendiri kok. Jadi aman. Jadi boundaries, add excavation. Nah, pas dia akan terarah sendiri ke tengah. Nah, nah, nah untuk membelokkan ini kita ketik A lalu enter. Untuk number segmennya terserah kita pakai berapa. Namun di sini saya pilih untuk konversinya itu 20 saja biar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, ini udah belok. Kita pasti dia punya ujungnya. Nah, sudah mulai tersambung nih. Ini adalah bentuk tunnelnya. Selanjutnya kita ke boundaries X at external. Nah, di sini kita tetap pakai 3 karena belum ada ketentuannya. Kita pakai box juga. Ini untuk membuat bentuk dia punya luar tunnel atau bentuk dari batuannya, batas batuannya. Nah, ini supaya tidak mengganggu kita hapus saja dulu karena sudah selesai dipakai. Nah, sudah. Selanjutnya, ini batas batuannya. Batas batuannya sampai 3 meter. Selanjutnya kita buat mesh. Nah, ini mesh setup. Kita ini. Sudah. Kita describe. Sudah describe. Ini belum ada ketetapan dari dua, jadi kita langsung ke ketetapan yang sudah ada di dalam sini. Karena belum ada yang di dalam soal, dan soalnya hanya buat bagaimana cara buat bentuk tunnel, jadi kita hanya bikin ini saja. Kemudian kita mesh. Nah, ini untuk membuat jaring segitiganya. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita masukkan ke mesh lagi. Salah, kita ini, apa namanya, kita masukkan ke loading.
Nah, ini kita buat feel stress. Nah, ini tuh supaya kita di sini untuk kasih masuk dia punya itu di sini ada sigma 1, sigma 2, sigma 3. Jadi sigma 1 itu tegangan vertikal dan sigma 2, sigma 3 itu tegangan horizontal. Nah, karena di sini kita belum tahu berapa tegangannya, jadi saya coba-coba dulu misalnya di sini tuh tegangannya 25, 18, 10, 25, 18. Oke, di sini 18 juga. Oke, kita masukkan field stress. Kita pakai ini constraint. Nah, oh iya, lupa bilang. Ini Angel ini untuk dia punya kemiringan. Jadi kalau misalnya dalam perusahaan tidak mungkin horizontal semua, jadi bisa saja dia agak miring untuk masuk ke permukaan dalam tanah itu kan harus miringnya entah itu 20 derajat, 10 derajat untuk fokus ke bawah tanah. Jadi kita coba di sini kemiringannya 10 derajat saja. Nah, sip. Ini di sini ada tampilan tampilan untuk itunya apa beratnya. Oke, jika sudah support loading, kita coba ke distribusi loads. Nah, di sini kalau add uniform loads, nah karena di sini masih ada, jadi kita kasih masuk angel of boundary saja atau normal to boundary saja. Jadi kayak kita belum ada data magnitude-nya itu berapa, vertikal untuk itunya berapa. Jadi kita ini saja gini. Um, atau angel to boundary. Jadi kita coba angel to boundary-nya tuh atau normal to boundary-nya aja. Normal to boundary-nya misalnya kita pakai jadi normal di dalam dia punya tunnel itu pakai 67. Janganlah terlalu besar. 20 lah. Oke. Nah, kita itu ke dalam sini saja. Kita itu ke semua biar semuanya terinput. Nah, bila sudah kita tindih ini keluar untuk kasih kembali ini materialnya. Nah, ini add properties. Kita ini dulu assign material karena tangannya itu yang mau digali jadi kita kasih kok bolong di tengah seperti ini. Nah, jika sudah kita tinggal ke properties lagi. Mana property? Nah, define material. Jadi kalau misalnya yang warna biru ini biru atau ungu sih? Oke, kita coba warna lain. Sepertinya warna kuning, gamping ya, biru ya. Nah, misalnya ini gamping. Oke, jadi kalau kita itu langsung bisa kasih masuk ada strength tekanannya juga mungkin kalau sudah ada dan di sini ada Hawk and Brown. Hawk and Brown itu untuk batuan dan Morkolom itu untuk misalnya tanah gitu. Jadi karena mungkin ini gamping, jadi saya masukkan Hawk and Brown. Nah, terlalu terang ya, sabar. Saya coba ganti yang lebih warnanya lebih itu. Saya gunakan biru yang lebih nggak menyakiti mata lah gitu. Ini nggak sih, setidaknya birunya birunya bisa diterima oleh mata. Ini aja. Oke. Nah, ini nih bentuknya. Selanjutnya jika sudah, kita ke ini sebenarnya tunnelnya udah terbentuk nih. Tapi karena mungkin kita mau compute, kita compute dulu. Kita mau lihat hasilnya yang tadi kita masukkan kalau memang kita punya data cuma itu saja. Kita bisa tetap masih bisa compute. Jadi ada ketetapan dari aplikasinya. Yes. Sini kayak saya kasih nama data D TBT ya. Project. Oh ya, tugas TBT. Misalnya project 2. Save. Nah, ini sudah terkomput nih. Sekarang kita tinggal interpret. Nah, ini adalah hasil interpretnya. Kemudian di sini juga itu kita bisa memasukkan
hasil sigma 1. Oh ya, kita jangan lupa ada query-nya. Di sini juga kita bisa melihat nilai dari query boundary, query excavation. Nah, sahabat, ini kita bisa lihat query boundary-nya, terus query excavation-nya pun bisa. Jadi kita bisa lihat dia punya stretch fact. Kita bisa lihat dia punya sigma, bukan vertical displacement. Nah, jadi setiap itu dia akan warna berubah dan di sini ada klasifikasinya. Nah, itu saja dari saya. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan, dan bila ditunggu kelanjutannya mohon bersabar. Sampai jumpa di video berikutnya.